Kalau kita lihat sebuah buku yang ditulis oleh Pak Jarnawi Hadikusumo, ini anaknya apa? Ki Bagus Hadikusumo. Ini seorang ulama Muhammadiyah yang cukup produktif dan banyak melakukan pembelaan terhadap ideologi Muhammadiyah. Di antara bukunya yang ditulis adalah Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini saya punya Bapak dan Ibu sekalian, tapi kalau sekarang sudah tidak dicetak lagi itu. Buku ini menjawab tuduhan ketika banyak kelompok di luar Muhammadiyah itu menganggap Muhammadiyah sudah tidak berada di pakem Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah disempitkan. Misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kriterianya dalam masalah fikih mengikuti salah satu madhab. Di konteks Indonesia mengikuti madhab Syafi'i. Secara akidah mengikuti teologi Asy'ariyah atau Maturidiyah gitu. Kemudian secara tasawuf mengikuti Thariqatul Junaid, mengikuti thariqahnya Imam Junaid atau Imam Ghazali. Itu yang disebut kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Nusantara itu ditambah lagi Pak, misalnya yang tahlilan gitu. Kemudian yang melakukan apa? Kunut, selamatan pasca kematian dan sebagainya, itu ditambahi kriteria-kriteria yang lain gitu. Nah, sehingga Pak Jarnawi Hadikusumo itu menulis sebuah buku ini, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak gitu. Ya, suatu saat buku ini penuh untuk kita coba kaji kembali gitu. Tapi di dalam buku ini diawali dengan posisi ijtihad dalam Muhammadiyah. Dalam pandangan Pak Jarnawi Hadikusumo, Muhammadiyah sejak berdiri itu tidak pernah menutup pintu ijtihad, karena ada seruan di kalangan para ulama ketika itu pintu ijtihad itu sudah tertutup. Nah, sehingga orang dipaksa untuk mengikuti salah satu apa? Madhab itu. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama di abad pertengahan itu taken for granted, tidak boleh diuai gitu. Padahal kan ijtihad itu ada yang masih relevan, ada yang tidak. Tentu itu berkaitan dengan ibadah yang ghair mahdhah atau muamalat apa? Dunyawiyah. Nah, sehingga di buku tersebut Pak Jarnawi Hadikusumo membahas tentang permasalahan ijtihad, ittiba dan taklid itu. Kesimpulan beliau, ini kita langsung pada kesimpulannya. Yang pertama, ijtihad hukumnya wajib. Jadi orang Islam itu wajib berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu dibutuhkan beberapa syarat. Ya, di antaranya harus pakar dalam disiplin ilmu bahasa Arab. Gramatikanya, misalnya ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ilmu nahwu semantiknya atau sinteknya, shorof yaitu morfologinya. Kemudian ilmu balaghah, ilmu retorikanya. Gitu. Kemudian mengetahui usul fikih, yaitu sebuah disiplin dalam tradisi Islam yang berbicara tentang teori penggalian hukum dan ilmu hadis. Pokoknya banyak ilmu yang harus dikuasai. Untuk menguasai ilmu tersebut, itu susah. Sehingga dalam pandangan orang yang bermadzhab, mujtahid yang mutlak, seorang mujtahid yang memiliki kemampuan untuk melakukan teorisasi dalam penggalian hukum itu hanya imam-imam madhab. Ya, dalam madhab Syafi'i yang disebut mujtahid mutlak itu ya Imam Syafi'i sendiri. Imam Muzani misalnya, muridnya Imam Syafi'i itu tidak bisa disebut mujtahid mutlak. Dia mujtahid muntasik, memiliki kemampuan ijtihad, tapi secara teori metodologinya masih menggunakan teori yang disusun oleh Imam Syafi'i, yaitu di dalam kitabnya Ar-Risalah. Ar-Risalah
Jadi yang disebut mujtahid, yang mutlak, yang absolut itu hanya Imam Syafi'i itu. Dan sehingga jika kita tidak mau melakukan ijtihad, maka wajib ittiba. Ittiba tadi apa? Mengikuti ulama, mengikuti apa? Madhab, tapi tahu apa? Dalilnya. Hanya saja kalau ittibanya Muhammadiyah itu tidak apa? Tidak terpaku pada satu madhab. Bisa juga orang bermadhab itu ittiba juga, Pak. Mengikuti apa? Dalil dalam madhabnya, yaitu dia mengkaji dalil-dalil yang dikembangkan dalam madhabnya itu. Meskipun dalam istilah mereka tidak disebut ittiba, itu disebut apa? Taklid bil ilm tadi, atau al-muqallid an-nadhari, yaitu taklid bin nadhar. Taklid tapi masih apa? Berusaha untuk mengetahui apa? Dalilnya. Karena kita tidak mengikuti madhab, makanya langsung apa? Ittiba tadi. Jika tidak mampu ittiba karena terpaksa, maka diperkenankan taklid dengan arti percaya kepada keterangan seseorang. Nah, karena Al-Quran mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum, bertanyalah kamu kepada orang yang pakar ketika kamu tidak mengetahui. Ya, orang itu apa? Boleh melakukan taklid tadi, Pak, ketika apa? Terpaksa. Kalau jenengan sebelumnya belum pernah mengkaji fikih, kemudian waktu sholat gerhana, ada orang yang mengajak sholat gerhana. Ketika itu yang jenengan lakukan apa? Ya pasti ikut, ya pasti taklid. Nggak mungkin saya mau cari buku dulu, padahal waktunya sudah mendesak, Pak. Kan terpaksa harus taklid. Ya kalau jenengan misalnya mau apa, Pak? Pergi ke suatu tempat, cari lokasinya nggak tahu, kan harus bertanya di jalan. Ketika jenengan orang bertanya dikasih tahu rutenya gini, itu kan taklid kan. Tapi kalau jenengan saya kaji dulu betul atau enggak, itu repot ya. Nanti jenengan enggak sampai suatu saat mungkin kita apa? Bisa melakukan apa? Taklid, karena tidak semua permasalahan kita memiliki waktu yang cukup untuk apa? Untuk mengkajinya. Tetapi tadi minimal yang harus kita tempuh yaitu ittiba gitu. Adapun taklid mutlak kepada seseorang tertentu dengan paham tertutupnya pintu ijtihad, maka itu tidak diperkenankan. Artinya wis opo jere mau. Taklid mutlak itu maksudnya taklid wis pokoknya enggak berusaha untuk mencari apa? Dalilnya. Wis pokoknya apa jere kitab kuning ini. Padahal kitab kuning itu kan tentu ada dalilnya, Pak. Tapi percaya secara absolut gitu. Wis opo jere kiai iki, pokoknya sampai A sampai Z itu pasti betul. Itu maksudnya apa? Taklid secara mutlak. Tapi kalau taklid kepada kiai dalam bidang-bidang tertentu yang kita berusaha untuk mengetahui dalilnya, itu boleh. Tapi kalau sudah mengkultuskan pada sebuah paham, kemudian pada perorangan, itu yang tidak diperkenankan.